namu sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpin namu sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Saudara-saudara, seluruh kitab suci mempunyai tema satu yang paling besar, yaitu dosa manusia dan keselamatan dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, adakah satu bangsa yang tidak menemukan orang berdosa seorang pun di dalamnya? Adakah satu zaman yang menemukan ada orang yang suci seluruhnya tanpa bernoda di dalam seluruh hidupnya? Tidak pernah ada orang yang tidak berdosa. Tidak pernah ada bangsa yang tidak ada dosa. Tidak ada zaman yang ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Demikian Alkitab mengatakan, sekalian sudah berbuat dosa dan mengulangi kemuliaan dari Tuhan Allah. Artinya Tuhan telah memberikan kesucian, keadilan, kemuliaan diberikan kepada setiap orang yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Allah yang suci, Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang mulia itu telah menyatakan kebenaran, menyatakan peta teladan asli di dalam diri manusia. Itulah sebab manusia disebut manusia. Manusia adalah reflektor daripada kesucian Allah. Manusia adalah saksi daripada kebenaran Allah. Manusia adalah orang yang bisa mempercerminkan kemuliaan daripada Sang Penciptanya.
Tetapi saudara-saudara, setan tidak mau kita hidup di dalam kesucian. Setan tidak mau kita hidup di dalam kebenaran, keadilan, dan kemuliaan Tuhan. Itu sebab dia menodai, dia memberikan segala cacat ke dalam hidup kita melalui mencobai dan membawa kita ke dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa, manusia yang sudah dicipta oleh Tuhan tetapi tidak mau taat kepada perintah dan perkataan hukum Tuhan. Mereka membuka telinga mendengar suara setan yang mengacaukan, yang mengganggu semua perintah dan firman Tuhan, sehingga hatinya menjadi bercabang. Pada waktu hati mereka bercabang, mereka mulai mentoleran, mereka mulai menerima, mulai mereka membiarkan setan mengganggu hidup mereka, dan mereka berbuat dosa. Mereka meninggalkan perintah dan kehendak Tuhan, dan akibatnya dosa melanda di seluruh dunia. Di dalam kitab Roma pasal 5:12 dikatakan, karena satu orang sudah berbuat dosa, maka dosa masuk ke dalam seluruh dunia. Dosa sudah masuk ke dalam seluruh dunia, mati menyusul, dan semua manusia itu harus mati meninggal dunia. Karena upah dosa itu adalah maut, maka engkau satu kali dilahirkan, engkau juga satu kali akan meninggal dunia. Saudara-saudara, dan inikah artinya hidup manusia? Mengapa engkau yang dilahirkan di dunia harus menuju kepada kematian? Apakah kematian itu kehendak dari Tuhan Allah? Saya membaca dan meneliti seluruh kitab suci, tidak pernah satu kali Alkitab mengatakan kehendak Allah adalah manusia mati. Saudara-saudara, tidak ada ayat seperti itu. Allah tidak pernah memberikan kehendak kepada manusia untuk mati. Allah tidak pernah memperkenan kematian satu orang siapapun. Allah tidak menginginkan orang mati. Allah tidak merencanakan orang mati. Allah tidak menghendaki manusia mati. Lalu engkau mengatakan, jikalau kematian bukan kehendak Allah, lalu kematian itu apa? Mengapa kitab suci tidak pernah mencatat satu kali pun bahwa Allah menghendaki orang mati? Bukankah kematian itu tidak pernah di luar kehendak Allah? Jikalau bukan Allah yang mengizinkan, pasti tidak ada seorang bisa mati. Tetapi kalau kematian terjadi, itu pasti kehendak Allah, bukan? Saya menjawab bukan. Alkitab tidak pernah mengatakan kematian adalah kehendak Allah. Alkitab mengatakan kematian adalah upah dosa. Upah dosa adalah maut. Bukan kehendak Allah kita mati. Lalu di tengah-tengah kedua hal ini, Allah tidak menghendaki saya mati, tapi dosa saya membawa upahnya sehingga saya mati. Di dalam dua hal yang berkontradiksi ini, apakah rahasia yang harus saya mengenali? Apakah yang Tuhan katakan di dalam kitab suci itu benar? Apakah Allah menghendaki orang mati? Aku tidak menghendaki orang mati. Itu sebab Allah di dalam engkau yang tidak inginkan, di Allah tidak inginkan engkau mati. Di tengah-tengah hal ini, sama engkau berdosa, engkau harus mati. Terjadi sesuatu campur tangan Tuhan untuk memberikan pengharapan baru kepada manusia. Allah yang tidak menginginkan manusia itu mati, dan dia mengetahui kita harus mati, maka kita mempunyai sesuatu pengertian rencana Allah yang menyelamatkan manusia keluar daripada kuasa kematian, mendapatkan sesuatu jalan yang hidup yang baru kembali kepada Allah melalui Yesus Kristus. Karena upah dosa itu adalah maut, tetapi anugerah Allah adalah hidup yang kekal di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, di dalam Roma pasal 3 ayat ke-23, sekalian telah berdosa, mengurangi kemuliaan daripada Allah. Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut,
hanya karena anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus kita diberikan hidup yang kekal. Di sini kita melihat kontranya, rencana iblis melalui perbuatan dosa mencobai engkau dan menggoda engkau sehingga engkau jerat di dalam dosa dan engkau mati. Tadi berencana Allah memutarbalikkan nasib yang malang kematian ini dengan mengirim Yesus Kristus supaya kita bangkit pula, kita hidup kembali dan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, sehingga di dunia ini ada satu macam orang saja, yaitu semua adalah orang berdosa. Tetapi setelah campur tangan Tuhan, dunia ada dua macam orang, yaitu semacam yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan semacam orang yang kaku, yang terus jeremus di dalam kegelapan dan akhirnya mereka binasa. Saudara-saudara, jangan menghibur diri engkau sudah dibaptiskan. Jangan menipu diri engkau sudah menerima perjamuan suci. Banyak orang Kristen yang bukan sungguh-sungguh bertobat, yang bukan sungguh-sungguh mencari kehendak Allah dan menjalankan rencana Tuhan Allah. Mereka menyebut Yesus Tuhan, Tuhan, tetap masuk ke dalam neraka. Demikian Matius pasal ke-7, Yesus berkata, bukan semua orang menyebut aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melakukan kehendaknya. Di sini bukan ditekankan kelakuan lebih penting dari iman, tapi di sini menyatakan hanya iman yang sejati menghasilkan kelakuan yang buah sesungguhnya. Itu sebab kita tidak boleh bermain-main. Kita kalau menjadi orang Kristen yang sejati, kita harus mempunyai iman yang sungguh-sungguh di dalam dan mempunyai benih itu yang membuahkan kelakuan yang sungguh-sungguh di luar. Di dalam ada iman sebagai benih yang sejati, di luar ada buah sebagai kelakuan yang sejati. Barang siapa tidak mempunyai iman yang sejati, tak mungkin mempunyai kelakuan yang beres. Inilah kalimat yang muncul dari surat Yakobus, iman tanpa perbuatan mati adanya. Orang-orang Farisi, mereka mempunyai pengetahuan Taurat, mereka mengerti seluruh perjanjian lama, dan mereka menjadikan itu satu bekal untuk menjadikan mereka sombong, arogan, dan menghina semua bangsa yang lain. Mereka kira merekalah anak-anak Tuhan yang sejati. Mereka kira mereka bangsa yang terpilih dari surga. Mereka kira orang yang tidak mengenal Taurat adalah orang kafir dan tidak bernilai apa-apa. Tetapi Tuhan berkata, cilakalah engkau yang menyebut aku Tuhan dengan bibir mulutmu, engkau dekat kepadamu, tetapi hatimu jauh daripadaku. Nyala engkau adalah orang yang menyembah aku dengan kesia-siaan. Saudara-saudara, demikian ketat kitab suci menyebut orang datang kepada Tuhan harus dengan sungguh-sungguh menyembah Dia dalam roh dan di dalam kebenaran. Sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh sesuai kebenaran, sungguh-sungguh dari rohnya dengan bersih dan jujur datang menyembah Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, dosa mengganggu kita dan merusak hubungan kita dengan Tuhan Allah. Dosa menghambat dan merintangi kita diterima oleh Tuhan Allah. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 berkata, bukan tangan Tuhan kita terlalu pendek sehingga tidak bisa menolong, bukan telinga Tuhan terbuntu sehingga tidak bisa mendengar doa kita, tetapi dosa kita yang telah menghambat, merintangi kita, memisahkan kita dari Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa tetap tidak bisa menolong engkau jika engkau hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat. Allah yang Maha Suci tetap tidak akan mengampuni engkau jika engkau tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamamu. Bukan telinga Allah terlalu berat sehingga tidak bisa mendengarkan doa kita, bukan tangan Tuhan
terlalu pendek sehingga tidak bisa melakukan pertolongan. Tetapi dosa kitalah yang telah menjadikan kita terpisah dari Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih itu. Saudara-saudara, sekarang saya masuk ke dalam tahap kedua. Apakah itu dosa? Engkau dosa adalah perzinahan, dosa adalah pencurian, dosa adalah perampokan, dosa adalah pembakaran, dosa adalah segala sesuatu yang melanggar hukum secara lahiriah. Ini semua betul. Secara gejala ini semua dimengerti oleh semua bangsa. Orang yang berzina, orang yang membunuh, itulah orang berdosa. Tetapi Alkitab memberitakan kepada kita lebih mendalam, lebih konkret dan lebih menakutkan. Dosa bukan hanya dilihat daripada kelakuan di luar saja. Jika engkau mengatakan saya membunuh orang, saya berdosa, Tuhan mengatakan jika engkau membenci orang, engkau sama dengan membunuh orang. Sehingga kalau manusia melihat kelakuan di luar, itu tandanya dosa. Tuhan melihat benih di dalam, itulah bibitnya dosa. Jikalau engkau tidak membenci, mengapa engkau membunuh? Orang yang membunuh diberikan kekuatan, dorongan dari kebencian di dalam. Engkau mengatakan aku iri hati, orang lain tidak lihat. Tuhan mengatakan iri hati bukan dosa di luar, tapi kerusakan di dalam tulangmu. Saudara-saudara, cemburu, iri hati itu adalah sesuatu kerusakan yang terjadi di dalam tulang. Jadi Allah mengatakan dia berbeda dengan manusia. Manusia melihat manusia lain dari lahiriah. Engkau lihat orang senyum, engkau kira dia baik. Engkau melihat orang pakai baju yang bagus, engkau kira dia adalah orang yang kaya. Engkau melihat seseorang melihat membantu orang lain, engkau kira hatinya baik. Tapi hanya Tuhan yang menilai kalau membantu orang dengan motivasi supaya boleh orang itu diperalat oleh engkau, engkau sedang berbuat jahat dalam membantu orang. Jika engkau kelihatan begitu bagus di luar untuk menutupi kejahatan di dalam, Tuhan mengatakan engkau adalah binatang yang pakai pakaian indah untuk memalsukan diri, untuk menipu orang lain. Tuhan berkata manusia melihat dari luar, tapi Tuhan melihat ke dalam. Tuhan melihat dosamu bukan daripada gejala fenomena di luar. Tuhan melihat dosamu dari motivasi di dalam. Etika Kristen bukan etika behavior. Etika Kristen adalah etika motivation. The ethic of motivation, that is the ethic of Christian faith, the Christian message, the Christian religion. Di dalam agama Kristen, di dalam iman Kristen, di dalam pengertian Kristen, hati lebih penting daripada lahiriah. Motivasi lebih penting daripada aksi di luar. Jikalau hatimu tidak beres, apa yang engkau lakukan kelihatan bagus, semua tidak diakui oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku menembusi hati sanubarimu sampai sedalam-dalamnya. Lalu kita akan memberikan pengertian lebih lanjut lagi apa artinya dosa. Saudara-saudara, secara istilah, secara lahiriah, dosa di dalam bahasa Greka ada dua istilah yang penting, yaitu pertama hamartia, kedua adikia. Saudara-saudara, hamartia berarti luput sasaran. You miss the target. Waktu engkau meluncurkan satu panah, panah itu berterbang di angkasa. Waktu dia kena kepada targetnya kurang 5 cm, orang Greka teriak hamartia. Hamartia berarti luput. Luput engkau berarti engkau tidak kena sasaran. Itu namanya dosa. Adikia berarti ketidakbenaran, tidak sesuai dengan kebenaran. Itu adikia. Kenajisan, ketidakberesan, ketidakbenaran, itu adikia. Hamartia tidak kena sasaran. Jangan dengan istilah-istilah seperti ini Allah memberitahu kepada kita manusia tidak mengenai sasaran yang ditetapkan oleh Tuhan.
Tuhan telah merencanakan manusia. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Mestinya mereka hidup sesuai rencana Tuhan, sesuai target Tuhan. Tetapi mereka tidak mencapai target. Itulah mereka disebut orang berdosa. Dosa masuk ke dalam dunia kepada manusia-manusia yang luput mencapai target yang ditetapkan oleh Tuhan. Dosa masuk ke dalam dunia karena manusia meninggalkan kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai satu standar hidup manusia berkenan kepada Dia. Saudara-saudara, inilah dari istilah kita melihat Alkitab, tapi daripada seluruh aspek-aspek kita melihat Alkitab membicarakan tentang 4 hal tentang dosa. Pertama, dosa adalah satu sikap pemberontakan dan sikap membalikkan diri, berpaling daripada muka dan wajah Tuhan. The state of disobedience and the status of the backsliding. Saudara-saudara, sekarang saya menghadapi terang. Terang di depan saya mencahayakan saya, sehingga engkau melihat akan sesuatu yang berbayang-bayang, melihat sesuatu yang tinggi, rendah, ceper, atau 3 dimensi. Karena cahaya memberikan satu dampak 3 dimensi. Saya berada di depan cahaya, dan waktu cahaya di depan saya berarti bayang-bayang saya pasti di belakang saya. Tak pernah kalau cahaya di saya, depan saya, bayang saya juga di depan saya. Itu tidak mungkin. Saya menghadap terang berarti bayang-bayang di belakang saya. Kalau saya melihat bayang-bayang di depan berarti saya membelakangi cahaya saya. Saudara-saudara sekalian, demikian Tuhan mengatakan Dia adalah cinta kasih, Dia adalah terang, Dia adalah hidup. God is light, God is life, God is love. Allah adalah terang, Allah adalah cinta kasih, Allah adalah hidup. Jikalau saya menghadap Tuhan Allah, berarti hidup saya menghadap hidup Tuhan Allah. Jikalau saya menghadap Tuhan Allah, berarti hidup saya menghadap kasih Allah. Jikalau saya menghadap Allah, berarti hidup saya menghadap terang dari Tuhan Allah. Jikalau saya menghadap terang Tuhan Allah, maka dosa dan kegelapan pasti di belakang saya. Tapi apa yang kita lihat sekarang pada umat manusia melihat hari depan penuh dengan kegelapan. Kegelapan-kegelapan yang mengancam, kegelapan-kegelapan yang menakuti kita, kegelapan daripada nuklir, kegelapan daripada homoseks, kegelapan daripada segala imoralitas, kegelapan daripada penipuan, kegelapan dari segala dosa yang menghancurkan hari depan kita. Jikalau saya melihat hari depan saya penuh dengan kegelapan, itu bukankah berarti terang tidak di depan saya, terang di belakang saya? Tuhan adalah cahaya, Tuhan adalah hidup, Tuhan adalah cinta kasih. Tapi kita melihat dunia manusia menuju kepada hari depan penuh dengan kebencian, ketidakbenaran, kejahatan, kekejaman, kemanusiaan. Agama telah diperalat menjadi tanda-tanda dan menjadi sesuatu senapan atau perkakas kejahatan. Alat-alat yang paling baik dipakai namanya, tetapi paling jahat dilakukan, yaitu memakai agama menjadi alat kejahatan. Inilah sebab manusia telah berada di kegelapan. Manusia bukan sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan Allah. Kita melihat hari depan, manusia sudah mengalami ribuan tahun mengerti perlunya pendidikan. Sejak zaman Sokrates, zaman daripada Aristotle, zaman dari Plato, pendidikan itu penting. Tapi sejarah terus maju sampai abad ke-21. Kita melihat dengan sendiri banyak orang yang mempunyai pendidikan yang tertinggi, hati nuraninya
penuh dengan kejahatan. Pendidikan tidak merubah hidup manusia. Pendidikan hanya memberikan gelar yang tinggi, tetapi hatinya tidak mendapatkan perubahan apa-apa. Ekonomi memperkaya manusia, tapi ekonomi menimbulkan keserakahan. Ekonomi mengakibatkan korupsi, sehingga di mana ekonomi berkembang, di situ koruptor makin hebat. Saudara-saudara, daerah Malang Selatan 50 tahun yang lalu dosanya lebih sedikit dari sekarang. Daerah ini dulu kekristenan masuk, semua orang belajar kebenaran, belajar bagaimana hidup beribadah kepada Tuhan. Tapi sekarang untuk merebut kekayaan, saling membunuh. Untuk ingin mendapatkan pertambangan emas, saling mengancam sama yang lain. Saudara-saudara, apakah manusia maju di dalam kebenaran? Apakah manusia maju melalui teknologi? Kita melihat hati manusia makin gelap, makin rusak, makin jauh dari Tuhan. Karena kita mempunyai pengetahuan lebih tinggi, kita mempunyai ekonomi lebih kuat, kita mengetahui dan memperoleh teknologi lagi maju. Semua ini adalah penipuan di luar. Kita sudah kaya, kita sudah maju, kita sudah pintar, tapi kemajuan, kepintaran, kekayaan, keberhasilan di luar mengakibatkan hati kita lebih kejam, lebih jahat, lebih serakah, lebih egois, lebih jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, pertama, apa itu dosa? Dosa adalah sikap memberontak daripada Tuhan, membelakangi wajah Tuhan, berpaling daripada kebenaran Tuhan. The state of disobedience, the state of backsliding, sehingga kita membuang Tuhan di belakang, karena kita mengejar yang berlawanan dengan arah Tuhan. Kita mengejar kejahatan, kita mengejar kekayaan, kita mengejar kuasa tinggi, kita mengejar sesuatu untuk mengisi kerusakan hati kita masing-masing. Ini adalah dosa dari aspek pertama. Kedua, dosa adalah sekongkolan dengan iblis terhadap Tuhan. Kita meninggalkan, kita membelakangi, kita berpaling daripadanya. Tapi kepada iblis kita mengundang, kita bersahabat, kita minta dia masuk ke dalam hati kita. Satu arah kita membelakangi Tuhan, arah yang lain kita mensekongkoli iblis. Saudara-saudara, semua yang baik kita tidak senang. Kitab suci kita tidak suka baca. Tapi buku porno kita mempunyai sikap yang lain. Waktu kita baca kitab suci, mata kita sipit, kita mengantuk, kita tidur. Waktu kita membaca buku porno, mata seperti dua lampu yang masing-masing 1000 watt. Saudara-saudara, kita begitu tertarik, kita begitu terangsang, kita begitu excited karena dosa membangunkan jiwa kita untuk menjadi liar, untuk menjadi biadab, untuk melawan Tuhan. Saudara-saudara, apakah itu dosa? Dosa membangkang dan berpaling dari Tuhan. Apa itu dosa? Dosa mendekati dan dosa mensekongkoli kita dengan rencana iblis. Mengapakah engkau tidak ke gereja? Mengapa engkau lebih suka ke pelacuran? Mengapa engkau tidak dengar firman Tuhan? Mengapa engkau sudah dengar cerita-cerita setan? Ngapa engkau sudah sangat jenuh kepada firman Tuhan dan khotbah-khotbah yang penting? Kenapa engkau tertarik kepada cerita-cerita kejahatan yang tidak ada arti apa-apa? Saudara-saudara, ada orang demi kaya menjual perawannya. Ada orang demi kekayaan membiarkan orang jahat mengambil kesucian perawan anakmu, dan engkau menjadi kaya. Cilakalah engkau, karena engkau sudah melupakan Tuhan. Engkau ingat uang, engkau melupakan kesucian, engkau condong kepada kenajisan, engkau lupa kebenaran, engkau hanya mau menjadi kaya.
Di dalam dunia ini begitu banyak orang demi kekayaan menginjak-injak kebenaran, demi keuntungan menjual akan kemuliaan Tuhan, demi kejahatan-kejahatan mereka melupakan perintah-perintah dari Tuhan. Inilah dosa. Saudara-saudara, pertama, dosa berpaling dari Tuhan. Kedua, dosa mendekati dengan setan. Ketiga, dosa merusak orang lain. Saudara-saudara, masyarakat terdiri dari pribadi yang sama-sama dicipta menurut peta dan teladan Tuhan. Tapi masyarakat ini terjadi orang yang tidak bertanggung jawab, merusak moral orang lain, mengatakan sesuatu, menghancurkan hati orang lain, melukai hati orang lain, melukai perasaan kehormatan diri orang lain. Saudara-saudara sekalian, waktu engkau berzina, engkau bukan saja menajiskan dirimu, menajiskan pihak yang lain. Dan pihak yang lain berzina lagi dengan contoh yang engkau berikan, menajiskan yang lain lagi. Dosa bukan terjadi secara individu. Dosa bukan hanya ditanggungjawabkan oleh pribadi. Dosa adalah sesuatu racun yang melanda, yang mempengaruhi, yang terus menyerang kepada seluruh masyarakat. Saudara-saudara, tahu tidak penyakit kelamin diedarkan di Eropa kapan? 1492 bahwa Columbus itu menjelajah dan menemukan darat yang baru. Magellan kelengkel seluruh dunia dan Vasco da Gama menemukan akan tempat-tempat yang lain, dan orang-orang menemukan benua Amerika. Saudara-saudara, setelah Magellan keliling seluruh dunia, kapannya kembali ke Spanyol dan ke Portugis, maka awak kapal mereka telah naik dari kapal masuk daratan daripada Eropa yang saat itu masih bersih penyakit kelamin. Tetapi awak kapal daripada Magellan setelah pulang ke Eropa, awak kapal itu berzina dan menularkan sifilis kepada orang Eropa. Saudara-saudara, setelah awak kapal dari kapal Magellan tiba di Spanyol, tiba di Portugis, awak kapal itu naik ke Eropa. Sesudah itu mereka bersetubuh dengan perempuan-perempuan yang menjadi pelacur. Pelacur memberikan sesuatu penularan kepada orang-orang yang melacur. Lalu pelacur itu cari lagi perempuan yang lain. Di dalam 14 tahun penyakit sifilis melanda seluruh Eropa. Banyak orang setelah mendapatkan penyakit yang belum pernah ada, karena dulu itu daerah Kristen, daerah baik-baik. Tapi sekarang pelacur telah membawa bakteri, membawakan penyakit itu ditularkan kepada laki-laki yang lain. Laki-laki cari pelacur yang lain. Lalu pelacur itu berzina dengan orang banyak. Orang banyak itu bertidur dengan istrinya. Di dalam 14 tahun seluruh Eropa dilanda sifilis 500 tahun. Saudara-saudara, penyakit yang paling menyakitkan, penyakit di alat kelamin. Dan penyakit alat kelamin yang paling sakit adalah penyakit yang paling memalukan. Kalau engkau sakit tidak ke kantor, engkau datang membesuk, tanya, engkau sakit apa ya? Engkau akan bangga mengatakan sakit flu, atau engkau bangga sakit reumatik. Tapi engkau malu mengatakan sakit di alat kelamin. Dan sambil sakit, sambil tidak berani mengakui, sambil sakit, sambil malu, dan sakitnya luar biasa. Karena di alat kelamin Tuhan membuat syarat paling rumit. Dan waktu engkau mengalami seks, engkau menikmati luar biasa. Tapi waktu engkau sakit kelamin, engkau paling sedih dan paling menderita luar biasa. Karena Tuhan memberikan sesuatu kenikmatan seks kalau engkau nikah dengan istri yang sah dan seumur hidup hanya bersetubuh dengan seorang perempuan saja seperti saya, tak mungkin mendapatkan penyakit kelamin. Tapi engkau melanggar hukum Tuhan, engkau sembarangan tidur sini sana. Nanti engkau kalau sudah sakit,
Tidak ada orang bisa menolong engkau. Dan Allah membiarkan dunia ini, manusia ini di dalam abad ke-15 mendapatkan penyakit sifilis yang tidak ada obatnya, biar manusia menderita 500 tahun. Sampai pada peperangan dunia pertama selesai tahun 1918, baru ditemukan obat namanya penisilin yang bisa menghentikan penyakit seks. Baru manusia terlepas. Saudara-saudara, mengapa Tuhan mengizinkan penyakit penderitaan seperti ini terjadi? Karena Tuhan mau menghukum orang yang berbuat dosa. Meskipun engkau bilang saya tidak berdosa, saya hanya ditular oleh suami saya yang pergi cari pelacur, saya tidak salah. Tapi saudara-saudara, dosa dari satu orang masuk ke dalam dunia. Roma pasal 5:12 mengatakan, bukan semua berdosa, satu orang berdosa dan dosa masuk ke dunia. Lalu kematian menyusul, manusia menanggung sesuatu akibat daripada segala kecelakaan yang ditular dari orang lain. Dosa pertama, melanggar hukum Tuhan, berpaling dari wajah Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Dosa fase kedua, bersongkol dengan iblis. Dosa, engkau bersahabat dengan iblis. Barang siapa bersahabat dengan dunia, bersahabat dengan dosa, bersahabat dengan iblis, dia adalah seteru daripada Allah. Saudara-saudara, dosa arti ketiga yaitu merugikan masyarakat, merusak masyarakat. Satu orang mencuri uang di APM, orang lain yang dirugikan. Satu orang berzina, menularkan penyakit kelamin, orang lain dirugikan. Satu orang membohong, seluruh masyarakat dirugikan. Saudara-saudara, dosa bukan hanya perasaan tanggung jawab pribadi. Dosa adalah satu konsekuensi yang menggeret seluruh manusia ke dalam kejahatan. There is no sin only from one person and for one person. It is one person to influence more than one, and thousands of people will be affected. Saudara-saudara, sebagaimana racun akan merusak seluruh makanan, mematikan orang yang makan banyak itu, demikian juga dosa bukan hanya selesai diam seorang pribadi, dia akan merugikan seluruh masyarakat. Ini adalah ketiga. Dan keempat, dosa adalah kuasa jahat yang membelenggu kita, kuasa jahat yang memperbudak kita. Tidak ada satu orang yang berbuat dosa dia menjadi tuan dosanya. Yesus berkata, barang siapa yang berdosa, dia adalah hamba dosa. Barang siapa yang berdosa, dia adalah budak daripada perbuat dosa dia sendiri. Orang yang merokok diikat oleh rokok, orang yang narkoba dibelenggu oleh narkoba, orang yang berzina menjadi budak perzinahan, orang yang berjudi dibelenggu oleh perjudian. Tidak pernah ada satu orang yang berdosa dia tetap menjadi tuan daripada dosanya. Sebenarnya setelah engkau berbuat dosa, engkau menjadi budak dari berdosamu. Engkau tidak bisa lepas karena dosa mengikat engkau, dan dosa tidak mau melepaskan engkau. Itu sebab pemuda-pemudi, hiduplah suci, jangan pergi cari pelacur. Itulah pemuda-pemudi, hidup bersih, jangan dinajiskan oleh narkoba. Satu kali engkau coba-coba, mungkin seumur hidup engkau dibelenggu. Ini kerugian terlalu besar. Dosa adalah satu kuasa pembelengguan. Dosa adalah sekuasa memperbudakkan. Dosa tidak pernah akan terus dimain-mainkan kita. Dia akan memain-mainkan engkau kembali. Saudara-saudara sekalian, mengapa manusia yang begitu besar, yang begitu berat, mau dibelenggu oleh rokok cuma 2 gram?
Mengapa manusia yang begitu bahagia boleh menikmati segala sesuatu, akhirnya minum ganja, marihuana, LSD dan semua obat-obat perangsang seks, dan engkau akan mati di dalam tubuh yang tidak bisa diobati lagi. Karena engkau tidak tahu barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah budak dari dosa itu. Demikian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8:34. Di siapa saja yang berbuat dosa, dia adalah budak daripada dosa. Tetapi ayat ke-36 berkata, bersyukur kepada Tuhan, Anak Allah bisa membebaskan kita daripada perbuatan dosa itu. Allah mengirim anaknya untuk menjadi pembebas, melepaskan kita dari belenggu dosa itu. Hari ini demi nama Yesus Kristus, saya berkata kepadamu, tidak ada satu orang bisa melepaskan engkau daripada kuasa dosa. Tidak ada satu orang bisa membebaskan engkau dari belenggu dosa, kecuali engkau kembali kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, Akulah kebenaran. Dan Yesus berkata pula, ketahuilah olehmu apa itu kebenaran. Karena dengan engkau mengenal kebenaran, engkau akan dibebaskan. Di dalam kitab suci menceritakan 3 hal yang menjadikan kita bebas, dan hanya 3 hal. Tidak ada hal yang lain selain 3 hal ini. Pertama, Yesus Anak Allah membebaskan manusia. Kedua, kebenaran Allah membebaskan manusia. Ketiga, Roh Kudus membebaskan manusia. Yesus berkata, ketahuilah olehmu akan kebenaran, karena kebenaran akan membebaskan engkau. Yesus berkata, Anak Allah bisa membebaskan engkau keluar dari belenggu dosa itu. Dan Alkitab berkata, di mana Roh Kudus berada, di situ ada kebebasan. Only 3 things can set us free, and set us free from the bondage of sin, of darkness, of evil, and of the power of Satan. Hanya 3 hal yang bisa melepaskan kita keluar dari dosa, kejahatan, dari belenggu dan kuasa iblis, yaitu Yesus Kristus, kebenaran, dan Roh Kudus. Bagaimana Yesus membebaskan kita daripada dosa? Dia sendiri menerima kejahatan yang memaku dia di atas kayu salib. Yesus dibelenggu supaya kita dibebaskan. Yesus disalib supaya kita diampuni. Yesus dipaku di atas kayu salib supaya kita diterima oleh Tuhan Allah. Yesus Kristus dihukum, dihakimi supaya kita diampuni dosanya. Yesus Kristus mengalir darah supaya dosa kita diampuni. Tanpa pengaliran darah tidak ada pengampunan dosa. Tuhan Allah telah menetapkan Kristus, menjadikan dia satu-satunya jalan keluar, solusi untuk seluruh dunia. Semua orang di dunia, semua orang berdosa di seluruh dunia, tidak ada pengharapan lain, hanya kembali kepada Yesus Kristus. Jika engkau tetap memegang, mencintai, dan terus menghancurkan diri dengan dosa yang berada di dirimu, engkau adalah orang bodoh. Tapi jika engkau mengatakan, saya mau kembali kepada Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan, menerima Yesus yang menderita sengsara, yang dipaku mati di atas salib, yang mengganti dosa saya dikutuk di atas Golgota, maka Tuhan berkata, barang siapa menerima anakku Yesus Kristus sebagai juru selamat, saya akan mengampuni dosanya, saya akan melepaskan dia dari kuasa iblis dan memberikan kebebasan dia. Sebutkan dia menjadi anak Allah yang merdeka. Saudara-saudara, saya segera menyelesaikan khotbah ini. Biar malam ini firman Tuhan yang sudah disampaikan di kota ini ke dalam telingamu, engkau dengar baik-baik, engkau simpan baik-baik, engkau hargai, dan engkau ucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, hari ini saya mau memberikan satu panggilan lagi. Barang siapa yang berkata, saya mau seumur hidup taat kepada Tuhan, seumur hidup jalan di dalam kehendak Tuhan,
seumur hidup mengikuti pelajaran kitab suci, setia menjadi murid Yesus Kristus sampai berjumpa dengan Dia. Ada orang seperti ini sekarang menjawab kepada Tuhan. Barang siapa yang hari ini berkata, Tuhan, saya sudah mendengarkan firman-Mu dan saya berjanji kepadamu, saya mau mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Saya mau setia menjadi murid-Mu sampai selama-lamanya. Ada orang demikian, silakan angkat tangan, saya mau lihat. Semua orang Kristen berkata, saya mau setia kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Angkat tangan, janji di hadapan Tuhan. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan sedang melihat kita dan Tuhan menerima kita. Tuhan berada di kita dan Dia mendengarkan dan menerima, melihat apa yang kita janjikan di hadapan Dia. Saudara-saudara, dengan tangan diangkat, saya berdoa bagi semua saudara di sini. Mari kita semua tunduk kepala, tangan tetap diangkat, dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi setiap orang yang pada saat ini sedang angkat tangan mereka, berjanji kepada Tuhan. Kiranya Engkau menerima janji mereka, Engkau melihat isi hati mereka, Engkau mendengarkan doa mereka. Mereka mau menjadi orang yang setia, yang jujur, yang taat, yang sungguh-sungguh sampai akhir, tetap mengikuti janji-Mu, tetap menjalankan pimpinan-Mu, tetap mengikuti Roh-Mu yang kudus untuk memuliakan nama-Mu. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ini di dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Tangan diturunkan. Saya sekarang memanggil kedua lagi. Barang siapa di tengah-tengah kita yang berkata, Tuhan, jikalau Engkau mau pakai saya menjadi hamba-Mu. Pemuda-pemudi berkata, saya bersedia menjadi hamba Tuhan. Sekolah teologi, sekolah penginjilan, sekolah pendeta, siapkan diri mengabari Injil seumur hidup untuk menjadi hamba-Mu. Ada pemuda-pemudi yang ingin melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Silakan berdiri sekarang di tempat masing-masing, berkata, Tuhan, kalau Engkau mau pakai saya bersedia. Saya mulai berdoa dan taat kepada Engkau. Ada orang demikian, silakan berdiri. Siapakah yang ingin menjadi hamba Tuhan? Berdiri. Sekarang berdiri. Sekarang yang mau menjadi hamba Tuhan, berdiri di tempat janji kepada Tuhan. Berdiri. Siapa lagi? Cepat. Ada lagi? Berkata, Tuhan, saya juga mau menjadi hamba-Mu. Berdiri dengan berani. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi berkata, saya juga mau berdiri? Puji Tuhan. Di tempat yang jauh, di belakang, barang siapa mau menjadi hamba Tuhan, silakan berdiri. Siapa lagi? Ada lagi? Ada lagi pemuda-pemudi yang berkata, kalau Tuhan mau pakai, saya juga mau menjadi hamba Tuhan. Berdiri. Sekarang saya memberikan panggilan. Jangan takut. Jadi manusia yang jantan, yang berani, yang bertanggung jawab, berkata iya kepada Tuhan. Pada Tuhan panggil Yesaya, siapa boleh aku utus? Dia menjawab, di sini saya, utuslah saya. Maka Yesaya menjadi salah satu nabi yang paling besar di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan panggil Stephen Tong, maukah engkau menjadi hambaku? Saya berdiri, saya curahkan air mata, dan saya berkata, di sini saya mau dipakai Tuhan. Akhirnya Tuhan pakai saya menjadi hambanya. Sekarang gilirannya orang muda di Puji Harjo. Barang siapa yang malam ini dengar panggilan ini dan berkata, Tuhan, saya juga mau dipakai Engkau menjadi hamba-Mu. Silakan sekarang berdiri. Siapa? Pemuda-pemudi yang mau menjadi hamba Tuhan, berdiri. Siapa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Mengapa engkau begitu lamban? Mengapa begitu kaku? Siapa yang mau menjadi hamba Tuhan, sekarang berdiri. Siapa lagi? Jangan menunggu. Waktu sudah lewat, Tuhan tidak panggil lagi. Yang di jauh, di belakang, di pinggir, di samping, di tengah, siapa berkata, kalau Tuhan mau pakai saya menjadi hambanya, saya ingin taat kepada Tuhan. Ada orang demikian, silakan berdiri sekarang. Siapa lagi?
Ada lagi, kita menyanyi salibnya. Di tengah-tengah nyanyi, yang mau taat kepada Tuhan berdiri. Salibnya, salibnya. Siapa lagi berkata aku mau? Silakan berdiri. Iya, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saya tutup panggilan. Saya minta yang berdiri, entah engkau di mana. Sekarang maju ke depan, saya akan doakan engkau. Sekarang keluar dari tempat masing-masing, bersiap menjadi hamba Tuhan, mau taat Tuhan, bersedia berdoa, terima panggilan Tuhan. Dari Puji Harjo, tempat yang begitu besar, lebih 4.500 orang Kristen, cuma satu pendeta. Tidak malu engkau? Melalui malam ini, satu revolusi yang besar, satu perubahan yang besar, satu kebangunan rohani yang besar. Tuhan akan pakai pemuda-pemudi di depan ini yang berjuang, yang pikul salib, yang menyangkal diri, yang mau studi dengan sungguh-sungguh untuk menjadi hamba Tuhan. Mulai hari ini, Puji Harjo akan menghasilkan pendeta jikalau mereka sungguh-sungguh taat Tuhan dan sungguh-sungguh tekun melayani Tuhan. Tuhan sanggup memakai seorang yang umur 3 mati papanya menjadi seorang piatu, namanya Stephen Tong, berkhotbah ke seluruh dunia dan melayani 35 juta manusia. Mungkinkah Tuhan memakai seorang pemuda dari Puji Harjo menjadi seorang hamba Tuhan keliling seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, memberitakan Injil Tuhan? Mungkin saja. Mari kita dengan iman datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau sudah melihat beribu-ribu angan diangkat, beribu-ribu tangan diangkat di dalam janji kepada Tuhan, mau setia mengikuti Tuhan selama-lamanya, seumur hidup menjadi orang Kristen yang sejati, memuji Tuhan, iman kepada Tuhan, mengikut Tuhan, bersaksi bagi Tuhan, sampai berjumpa dengan Yesus Kristus yang akan datang kembali. Kami sekarang juga melihat puluhan pemuda yang mentaati panggilan Tuhan dan berjanji mau menjadi hamba-Mu. Meskipun banyak gelombang, banyak kesusahan, banyak godaan, banyak segala sesuatu tipu muslihat daripada iblis yang akan menjatuhkan rencana Tuhan, tapi kami berdoa kiranya Tuhan betul-betul memelihara yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, memberikan ketekatan yang bulat dan keberanian yang tidak berkompromi untuk belajar teologi, belajar kitab suci, dan seumur hidup menjadi hamba-Mu yang setia. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.